Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin ikhwatu iman, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan kajian ilmu usul fikih. Fondasi untuk memahami fikih. Dan kita sudah sampai pada tema hukum wada'i. Sebelumnya kita sudah membahas hukum taklifi. Jadi para ulama usul fikih membagi hukum aturan ya menjadi dua. Ada hukum taklifi, yang kedua ada hukum wad'i. Nah, hukum taklifi sudah kita bahas, ada 5. Mudah-mudahan masih ingat ya. Nah, kita ulangi sekilas. Jadi hukum taklifi ini ada 5. Jadi hukum ya dalam usul fikih ada 2. Yang pertama ada hukum taklifi. Ini yang pertama. Yang kedua ada hukum wada'i. Nah, hukum taklifi ini sudah kita bahas, diantaranya ada 5 ya. Yang pertama ijab, yang kedua nadab, yang ketiga tahrim, yang keempat karohah, yang kelima ibahah. Nah, kalau ijab berarti dalil yang mewajibkan. Ayat Al-Quran atau hadis yang mewajibkan satu perbuatan. Itu namanya ijab. Kalau nadab, dalil Al-Quran atau hadis yang mensunnahkan, yang menganjurkan. Itu nadab. Kalau tahrim itu yang mengharamkan. Dalil-dalil yang mengharamkan itu disebut tahrim. Kemudian karohah, dalil yang memakruhkan. Nah, yang kelima ibahah, dalil yang membolehkan. Nah, jadi ada 5 ya. Gimana Pak Ulu? Ada yang belum? Yang belum harusnya karohah sekarang Pak. Nah, terakhir tahrim ini Pak. Nah, berarti sekarang apa? Karohah. Ya boleh ya. Ya, karohah. Terus sekarang karohah itu halaman 24. Karohah itu halaman 24. Nah, jadi ini hukum taklifi, ijab, nadab, tahrim, karohah, dan ibahah. Nah, jadi hukum yang 5 ini untuk dalil ya. Jadi ini untuk keterangan Al-Quran atau hadis. Nah, hukum perbuatannya kalau ijab disebut wajib.
Jadi perbuatan yang ditunjukkan oleh dalil ijab namanya wajib. Kalau nadab disebut mandub. Mandub itu sunnah. Kita sering menyebutnya apa? Sunnah. Kalau tahrim, perbuatannya disebut haram. Haram. Karoha, perbuatannya disebut makruh. Ibaha, perbuatannya disebut mubah. Nah, jadi ada perbedaan antara ijab dengan wajib. Kita ambil contoh yang ijab, ya. Wa'atuz zakat. Apa artinya? Tunaikanlah oleh kalian zakat. Wa'atuz zakata. Ini ada gak di Quran? Ada. Nah, ini disebut ijab. Ya, dalil ini disebut ijab. Kenapa disebut ijab? Karena isinya mewajibkan perbuatan, yaitu menunaikan zakat. Nah, maka dari ayat ini menurut usul fikih, zakat hukumnya wajib. Zakat hukumnya wajib. Paham ya? Jadi ada ijab, ada wajib. Bedanya apa, Bu? Kalau ijab mah dalilnya ayat Al-Quran atau hadis yang berisi memerintahkan satu perbuatan. Nah, kalau perbuatan yang diwajibkan itu namanya wajib. Jadi zakat itu wajib. Ijabnya wa'atuz zakat. Nah, ini contoh, ya. Contoh dari ijab. Kemudian kita lihat contoh misalnya tahrim. Wala taqrabu zina. Apa artinya? Jangan kalian mendekati zina. Nah, ini disebut tahrim. Nah, jadi ini disebut tahrim. Kenapa disebut tahrim? Karena ayat ini berisi pengharaman perbuatan zina. Jadi wala taqrabu zina ini berisi mengharamkan perbuatan mendekati zina. Nah, maka kesimpulannya mendekati zina adalah haram. Mendekati zina hukumnya haram. Tahrimnya ayat ini. Nah, itulah sekilas, ya, mengulang dari yang sudah kita bahas, ijab, nadab, dan tahrim. Sekarang kita lihat halaman 24, al-karohah. Al-karohatu, karohah itu menurut usul fikih khitabullahi ta'ala, khitab Allah yang maha tinggi. Jadi khitab Allah itu apa, Bu? Firman Allah, baik dalam Al-Quran atau dalam hadis. Jadi hadis juga khitab Allah, atau dalam sederhana, bahasa yang sederhana, khitab Allah teh aturan-aturan dari Allah. Yap tadi tarka, yang menuntut untuk meninggalkan. Jadi isinya menuntut kepada kita untuk meninggalkan. Iktidaan ghairu jazimin, dengan tuntutan yang tidak mesti atau tuntutan yang tidak tegas. Nah, itu namanya apa? Karohah.
Jadi kalau kita baca Al-Quran ataupun hadis, lalu di dalamnya ada isi tuntutan, jangan melakukan ini. Tapi tuntutannya tidak tegas, maka disebut apa? Karohah. Kartas bu? Jadi karohah itu hukum dari Allah yang isinya menuntut agar kita meninggalkan suatu perbuatan. Karena belajar fikih usul fikih itu belajar perbuatan manusia. Kan perbuatan tidak ada dua. Ada yang diperintah, ada yang dilarang. Yang diperintah hukumnya ada dua. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang dilarang hukumnya ada dua juga. Ada yang haram, ada yang makruh. Nah, jadi 4 ya. Maka karohah itu dilarang oleh Allah tapi tidak tegas. Perbuatan yang dituntut disebut makruh. Nah, jadi perbuatannya disebut makruh. Nah, kita lihat di sini untuk mengetahui khitab karohah bahwa hukumnya ini adalah karohah, ahli usul fikih menyebut beberapa lafaz yang menunjukkan kepada karohah. Di sini ada berapa poin? A, B. Ada 2 ya. Yang pertama, bagian A. Perbuatan itu dianggap makruh apabila ada lafaz yang menunjukkan kata makruh. Nah, kita lihat di sini ada 2 hadis ya. Ini contoh. Anil Mughirah bin Sa'id radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Innallaha harrama 'alaikum uquqal ummahat." Sesungguhnya Allah mengharamkan kalian durhaka kepada ibu. Jadi hukum durhaka kepada ibu apa? Haram. Nah, tahrimnya ayat ini atau hadis ini. Jadi tahrim untuk dalil, ini kan dalil nih, hadis. Perbuatannya itu disebut haram. Yang kedua, wawa dal banat. Yang diharamkan oleh Allah adalah wa'dal banat, mengubur anak perempuan hidup-hidup. Karena tradisi jahiliyah, mohon maaf ya, tradisi jahiliyah itu ketika lahir anak perempuan merasa terhina. Makanya dikubur hidup-hidup. Wa'dal banat. Maka oleh Allah diharamkan membunuh atau mengubur anak perempuan dalam keadaan hidup. Kalau yang lahir anak laki-laki merasa jadi beban. Makanya sebelum Islam datang, perilaku jahiliyah itu lahir anak laki-laki dibunuh. Lahir anak perempuan dikubur hidup-hidup. Maka Islam memuliakan. La taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kalian membunuh anak karena takut miskin. Jadi diharamkan. Kemudian wa'dal banat, haram juga hukumnya mengubur anak perempuan dalam keadaan hidup. Yang ketiga, waman'an wahatin. Waman'an wahatin artinya menahan-nahan dan menuntut. Nah, ini juga termasuk yang haram ya. Jadi menahan di sini maksudnya apa? Tidak mau memberi, tidak mau berbagi. Wahatin dan banyak
menuntut. Wa karihalakum. Nah, yang makruhnya ini kita lihat di sini. Wa kariha, dan Allah tidak suka. Berarti perbuatannya disebut makruh. Dalil ini disebut karoha. Wa kariha, Allah tidak suka. Lakum, kepada kalian. Kila wa qola, banyak bicara dan banyak berkata. Jadi kila wa qola itu debat kusir. Jadi debat nu teu make ilmu. Debat yang tujuannya bukan untuk mencari kebenaran, tapi untuk mempertahankan ego. Nah, kila wa qola. Makanya yang capek itu bukan debat dengan ahli ilmu. Yang capek itu berdebat dengan yang tidak berilmu. Mual nyambung. Contohnya kita belajar usul fikih. Lawan bicara kita tidak tahu usul fikih, gak akan nyambung. Nah, makanya usul fikih ini jadi alat. Alat apa? Menguji kebenaran satu pendapat. Jadi Bapak Ibu bisa menguji, ini benar gak pendapat ini? Uji saja menurut usul fikih. Bagaimana cara mengujinya? Maka uji usul fikih, dalilnya mana? Kan itu ya. Jadi ketika Bapak Ibu sudah bertanya, perbuatan begini, dalilnya apa? Itu sudah belajar usul fikih. Jadi bertanya dalil itu bagian dari berusul fikih. Setelah disebutkan dalilnya, ditingkatkan lagi pertanyaannya, diuji lagi. Apa istinbatnya? Apa kesimpulan dari dalil ini? Nah, itu usul fikih juga. Nah, itulah peran ilmu usul fikih. Jadi mengarahkan cara berpikir ilmiah sehingga kita tidak taklid. Di minimal Bapak Ibu geus naroskeun dalil tentang satu amalan, itu sudah naik dari taklid menjadi ittiba. Tapi kalau mohon maaf, amalan-amalannya masih mengikuti tradisi. Ada ieu mah tika pungkur kayak kieu. Nah, itu belum belajar usul fikih. Ya. Tapi biasanya itu sudah jadi budaya. Iya, betul. Nah, makanya mengubah itu perlu proses. Paling tidak kita mau belajar. Nah, itu sudah bagus. Amal-amal kita harus disesuaikan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Makanya tadi tentang tadi Bu Ina tentang orang asing ya. Itu betul kata hadis, kata Nabi begini hadisnya. Kata Nabi, Islam itu awalnya dalam keadaan asing. Islam itu bermula dalam keadaan asing dan akan kembali asing. Maka berbahagialah orang-orang yang asing. Jadi kata Nabi, waqfatu balil ghuraba. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa orang asing itu? Kata Rasul, orang asing itu orang yang menghidupkan sunnahku. Nah, ketika orang lain sudah mematikannya. Inilah orang asing. Jadi kalau Bapak Ibu masih menyediakan waktu belajar fikih ya, dengan Ustaz Haris, belajar usul fikih, belajar akhlak, belajar zikir, ini bagian dari al-ghuraba, orang-orang yang asing. Tapi kan belum belajar doang, udah dipraktekin. Nah, itu. Banyak yang nggak berani. Tentu. Takut dimusuhin. Belajar dengan mengamalkan. Nah, itu ya. Dalam hadis lain, orang-orang yang berbuat maslahat ketika umatku berbuat kerusakan. Itulah al-ghuraba. Nah, kembali ke hadis ini. Jadi yang dibenci oleh Rasul, dibenci oleh Allah, dan juga dibenci oleh Rasul, kila wa qala. Dia berkata,
dia bertanya, banyak bicara dan banyak bertanya, wa kasrata su'al, nah ini banyak bertanya maksudnya, wa ida'atal mali, dan menghambur-hamburkan harta. Bahkan nanti menghambur-hamburkan harta itu bisa kategori haram. Betul. Nanti disebut tabzir dan israf. Jadi kekeliruan orang dalam menggunakan harta, tabzir. Tabzir itu boros. Yang kedua israf. Israf itu apa? Berlebih-lebihan. Nah, termasuk di sini idoah. Jadi idoah itu menyia-nyiakan harta. Ya. Ini termasuk perkara yang makruh, yang tidak disukai oleh Allah. Kemudian hadis yang kedua, sebagai contoh dari karohah, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, abgadul halal ilallahi at-tolak. Perkara halal atau perbuatan yang halal tapi paling dibenci oleh Allah, yaitu adalah tolak. Kalau tolak itu apa, Bu? Suami yang menceraikan istrinya. Kalau istri yang minta cerai namanya apa, Bu? Khulu'. Khul'un, ya. Arti asalnya sama-sama melepaskan. Jadi tolak itu melepaskan, khul'un juga melepaskan. Bedanya kalau tolak itu keluar dari suami. Nah, jadi talak itu halal tapi dibenci. Maka kalimat halal dibenci ini sebagai hukum makruh. Jadi mentalak itu hukumnya apa? Makruh berdasarkan hadis ini. Nah, itu dua contoh. Kemudian yang bagian B, halaman 25, fi'il nahyi. Fi'il nahyi itu dalam bahasa Arab artinya adalah kata kerja yang melarang, yang disertai dengan keterangan yang menunjukkan bahwa itu adalah karohah. Nah, ini ayatnya, ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Wahai orang yang beriman, jangan kamu bertanya kepada Nabi hal-hal yang jika diterangkan kepadamu akan menyusahkan kamu. Ayat tersebut menunjukkan karohah berdasarkan ayat selanjutnya. Wa in tas'alu anha hina yunazzalul Qur'an tubda lakum afallahu anha wallahu ghafurun halim. Jika kamu menanyakan di waktu Quran itu turun, niscaya akan diterangkan kepadamu. Allah memaafkan kamu tentang hal yang itu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Jadi dalam ayat ini ada kalimat apa? La tas'alu. Jangan bertanya. Jadi gini, jangan menanyakan sesuatu yang tidak akan dikerjakan. Hartos, Bu? Seperti dulu ada pertanyaan, ya. Bagaimana hukum sholat di luar angkasa? Kumaha tengah jawabnya? Jawabannya kapan kamu berangkat? Nanti saya terangkan. Nah, artinya selama tidak akan dikerjakan, jangan ditanyakan. Jadi kita bertanya itu sesuatu yang akan kita amalkan saja. Jika tepuguh ngamalkeun anak oge, tong ditanyakeun. Itu hukumnya makruh. Nanti dalam hadis lain ada yang disebut Nabi mengatakan ini aglutot. Pernah dengar, Bu, aglutot?
Jadi aglutot itu adalah peristiwa yang belum ada kejadiannya. Kata Nabi, kata sahabat Nabi SAW melarang kepada kalian al-aglutot, bertanya yang belum ada peristiwanya. Biasanya ieu mah dina masalah waris, Bu. Nu maotna can aya, tapi masalahnya sudah ditanyakan. Ieu teh saha nu maotna nya teh acan aya cenah. Ngan ieu mah lamun cenah. Keur ngalamun itu. Nah, jadi gimana? Kalau tujuannya belajar silahkan. Tujuannya belajar menguji pemahaman ilmu waris itu silahkan kita bertanya. Tapi kalau pertanyaan itu sekedar iseng, ya, pertanyaan itu sekedar mempermainkan, itu hukumnya makruh. Nah, sebagaimana dijelaskan dalam ayat ini, la tas'alu an asya'a, jangan kamu bertanya kepada Nabi hal yang jika diterangkan akan menyusahkan kamu. Jadi jangan bertanya hal yang tidak akan diamalkan, peristiwa yang belum terjadi. Nah, itu secara hukum adalah makruh. Kecuali tadi tujuannya untuk belajar, untuk menguji keilmuan, boleh. Kemudian yang terakhir, nah ini yang kelima, ibahah. Ibahah itu adalah khitab Allah Ta'ala yang maha tinggi, yukhayyiru, bersifat pilihan. Jikalau ibahah memberikan pilihan, bainal fi'li wa tarki, antara melakukan dan meninggalkan. Jadi ibahah mah Bu, bade dikerjakeun mangga, badai ditinggalkan oge teu jadi dosa. Itu ibahah. Nah, dampak dari ibahah disebut ibahah, perbuatannya disebut mubah. Tapi nanti ada rumus, gini rumusnya. Bagi orang yang beriman, perkara yang asalnya mubah itu bisa bernilai pahala. Bisa gak Bu? Perkara yang mubah jadi pahala bisa gak? Caranya gimana? Caranya niatkan ibadah. Itu caranya. Contohnya bagaimana? Tidur itu kan mubah. Diperintah tidak diperintah orang pasti tidur. Makan, minum, berpakaian itu kan mubah. Kita membeli sesuatu juga mubah. Hukum jual beli kan mubah ya. Nah, bagaimana caranya yang mubah ini bernilai pahala? Maka niatkan dengan ibadah, baru jadi pahala. Contoh, kalau orang tidur karena ngantuk, itu apa? Hukumnya mubah. Tanpa disuruh pun kalau tidur, ya, kalau ngantuk pasti tidur. Itu perkara yang mubah. Nah, pertanyaannya bagaimana supaya yang mubah ini jadi pahala? Niatkan tidurnya bukan karena ngantuk. Karena apa? Kumaha caranya? Diniatkan, ya Allah, tidur saya ini supaya beristirahat, ngawahan supaya kuat dalam ibadah. Nah, itu dalam hati. Nah, jadi itu mah hablun minallah. Jadi kalau kita punya kedekatan dengan Allah, perkara yang mubah pun kita cari supaya jadi pahala. Jadi dorongannya itu dorongan tauhid. Kenapa makan, kenapa minum? Bukan karena lapar, bukan karena haus. Makan karena lapar dan haus, binatang juga begitu. Lalu apa bedanya kita dengan binatang? Yang membedakan makan dan minumnya orang beriman supaya ada kekuatan dalam
ibadah. Nah ini rumusnya. Kalau pakaian tadi kenapa mubah ya? Pakaian itu bukan menutup aurat udah harus. Hukum asalnya mubah. Yang wajibnya itu menutup aurat kan? Beda ya? Beda ya? Beda. Jadi yang wajib apa? Menutup aurat. Menutup aurat. Tapi kalau hafal Tidak harus dengan pakaian kan? Nah, jadi hukum asal memakai pakaian itu kembali kepada yang mubah. Tidak diperintah pun adalah orang masih berpakaian. Hanya pakaian yang bagaimana? Ada yang membuka aurat, itu mah jadi haram itu. Ya. Jadi itu yang disebut hukum asal. Jadi hukum asal orang berkendaraan, orang punya sesuatu, fasilitas hidup, itu tanpa diperintah oleh agama pasti orang mengerjakan. Tapi bagaimana caranya orang beriman menjadikan itu sebagai ladang pahala. Nah, kemarin ayah Nunaroski, seorang suami biasa menafkahi istri. Ketika dia menafkahi istri dianggap sebagai kebiasaan, berarti bukan ibadah. Ada ya macam kebiasaan. Jangan membiasakan sesuatu yang bernilai ibadah. Jangan menganggap ibadah itu adat. Nanti tidak ada pahala. Karena semua. Nah, disinilah pentingnya kualitas niat dalam beramal. Innamal a'malu, luar biasa hadis itu. Perkara-perkara yang dianggap ibadah kalau dia mengerjakannya atas dasar adat, dari mana pahalanya? Orang tua memberi nafkah kepada anak, ya ada kebiasaan. Di mana letak ibadah? Harusnya dia berniat, ya Allah mudah-mudahan. Dalam hati, niat itu kan harus dikuatkan terus. Harus ditajdid, diperbaharui. Mudah-mudahan nafkah yang saya berikan kepada istri, kepada anak, ini menjadi apa? Nilai pahala. Menjadi kebaikan bagi saya, menjadi tambahan pahala. Itu yang dinilai Allah teh itunya. Makanya Allah nanti dalam beberapa ayat tidak melihat bentuk amal, tapi akan melihat hatinya bagaimana beramal. Anaya hadis nabu, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila adsamikum. Allah tidak akan melihat bentuk rupa dan tubuh kalian. Dalam bahasa yang lebih luas, yang Allah nilai dalam amal itu bukan fisiknya. Walakin yanzuru, tapi Allah melihat ila qulubikum, hati dan amal. Makanya nanti di akhiratnya Bu, manusia itu dibangkitkan ala niyatihim. Jadi Allah teh bakal ningal teh, itu kumaha niatna ya. Itu cuman beramal atau ada niat. Makanya harus memiliki kekuatan niat. Nah sekarang lahir pertanyaan, niat itu dari mana? Niat itu lahirnya dari ilmu. Orang tidak akan punya niat kalau tidak tahu ilmu niat. Nah ini yang paling penting dalam beramal itu apa sih? Niat kita mengamalkan itu. Jangan sampai fisik beramal, hati tidak beramal. Daya mah budaya. Tuh gini kan. Tidak ada nilai kebaikan. Nah kembali ke persoalan ibahah ini. Jadi ibahah itu asalnya boleh. Tapi jangan sampai kita orang beriman melakukan yang boleh-boleh. Rubah yang mubah itu menjadi nilai ibadah. Nah, kita lihat di sini ada beberapa ciri ya. Untuk menetapkan bahwa khitab itu ibahah, ahli usul fikih menentukan
beberapa lafaz yang menunjukkan kepada ibahah. Yang pertama adalah ada lafaz halal atau lafaz ibahah atau boleh. Contoh, al-yauma uhilla lakumut thayyibat. Pada hari ini dihalalkan bagi kalian at-thayyibat, yang baik-baik. Maksudnya dihalalkan makanan itu yang thayyib. Makanya dalam ayat lain, ayatnya gimana? Kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Jadi makan itu jangan sembarang makan. Makanlah yang halal dan thayyib. Ya. Nah, ketika kita Bapak Ibu nih, yang thayyib itu misalnya kita makan ikan, kita makan daging, kita makan sayuran. Lalu kita makan itu, hukumnya apa? Mubah. Bagaimana caranya yang hukum mubah ini jadi berpahala? Kumaha caranya? Maka caranya perhatikan syariat. Satu, bacalah dengan bismillah. Nah itu nilai ibadahnya itu di sana. Yang kedua, selesai mengucapkan atau selesai makan atau minum yang halal tadi, ucapkan alhamdulillah. Di sanalah letak nilai ibadahnya. Jadi yang membedakan kita dengan makhluk lain, ya, dengan binatang mah tidak baca bismillah. Selesainya tidak baca hamdalah. Tidak ada takrif bagi mereka. Tapi bagi kita, baca bismillah, makannya dengan tangan kanan. Kalau ada sisa sampai dijilat, kan itu syariatnya, Bu. Jadi kita mengupayakan makanan yang dimakan itu tidak ada yang tersisa walaupun satu remeh gitu. Itu ibadah, nilai ibadahnya bisa. Kemudian tidak lupa mensyukuri. Oh, ayana ikan, ayana daging teh Allah gitu. Maka muncul rasa syukur dalam hati. Mensyukuri apa yang Allah berikan. Kemudian diakhiri dengan bacaan alhamdulillahilladzi at'amana wasaqona waja'alana dengan ngominnya muslimin. Nanti dicek lagi. Jadi minnya dibuang, waja'alana muslimin. Inilah nilai ibadah dalam perkara yang mubah. Jadi sekali lagi, bagi kita orang beriman, tingkatkan yang mubah itu bernilai ibadah. Maka perkara yang mubah bernilai ibadah ketika kita memperhatikan syariatnya. Tidur itu mubah, tapi kalau tidurnya diawali dengan wudu dulu, kemudian dibersihkan heula si kasur teh, listrik di pareman, itu teh ibadah itu teh, karena ada hadisnya itu. Kalau bisa makanan ditutupan, pintu dikunci sebelum tidur ini, maka kata Nabi, ya, orang yang tidurnya seperti itu melaksanakan ibadah. Jadi yang menyertai tidurnya itulah yang bernilai ibadah. Kemudian sebelumnya membaca doa sebelum tidur. Nah, jadi tidur teh mubah. Tapi tidur menjadi ibadah ketika kita menghadirkan syariat dalam tidur itu. Nah, di sanalah nilai ibadahnya. Kemudian contoh lain kita lihat, masih contoh yang ibahah, ya. Wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum, dihalalkan bagi kalian untuk menikahi selain yang demikian. Nah, maksudnya kita lihat di surat An-Nisa 23 nih ya. Maksudnya
halal menikahi wanita selain yang disebutkan pada ayat sebelumnya. Surat An-Nisa ayat 23. Karena wanita itu ada yang haram dinikah, ada yang mubah. Yang haram dinikahi diantaranya ummahatukum, ibu kandung, ya. Banatukum, anak kandung, akhwatukum, saudari, adik atau kakak. Nah, selain daripada yang disebutkan di An-Nisa 23, hukumnya adalah halal. Hari nikah teh ibadah sanes. Tanpa disuruh orang nikah enggak? Nah, sekali deh ya. Hukum pokok menikah itu apa? Hukum pokoknya nih. Tanpa Allah menyuruh orang menikah enggak? Menikah. Karena fitrah makhluk hidup itu ingin punya pasangan. Jadi fitrahnya tanpa disuruh pun menikah. Berarti hukum asalnya mubah. Hukum asal. Di mana letak ibadah dengan menikah itu? Dengan menghadirkan syariatnya. Misalnya nikah diniatkan bukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan biologis. Bukan semata-mata itu. Tapi nikah diniatkan untuk tawasobil haq, tawasobi sobri, amar ma'ruf, nahi munkar, menjaga silaturahmi, menunaikan nafkah, kemudian menjaga di antara keluarga. Nah, di sanalah ibadah. Jadi ibadahnya bukan terletak semata-mata dari nikahnya, tapi syariat-syariat yang menyertai. Termasuk hitbahnya kan sunnah ya. Kalau menikah kan ada hitbah dulu Bu ya. Kan Ibu tos pengalamannya. Maksudnya sudah profesional ini. Ada hitbah dulu. Kemudian ada akad nikah. Kemudian ada walimah. Itu perkara-perkara yang disyariatkan agar nikah bernilai ibadah. Jadi ada yang menyebut nikah itu ibadah terlama sepanjang hayat kan. Ya. Nah itulah wanita yang halal dinikahi wa uhillalakum ma wara'a dzalikum. Itu surat An-Nisa ayat 24. Kemudian bagian B, cara kita mengetahui hukum yang mubah itu tidak ada dosa bagi yang melakukan. Jadi kalimatnya tidak berdosa. Kalau tidak berdosa berarti mubah, halal, boleh kita kerjakan. Contoh, di sini ada 3 contoh ya. Surat An-Nahl ayat 115. Faman iturra ghairu baghin wala 'adin fa innallaha ghafurur rahim. Barang siapa yang terpaksa memakannya. Nah ini sebelumnya berkaitan dengan makanan yang haram. Barang siapa yang terpaksa memakannya dengan tidak bagin, menganiaya, wala adin, dan tidak juga melampaui batas. Fa innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ayat ini begini ya. Hukum asal makan daging babi, makan darah, hukum asalnya apa? Haram. Bisakah yang haram ini berubah jadi mubah? Bisa. Ayatnya ini. Dalam keadaan darurat. Contoh misalnya kita berada di hutan, ya. Kemudian kondisi lapar, tidak ada makanan lain kecuali daging babi. Boleh dimakan saat itu? Boleh. Itu yang disebut darurat. Nah, nanti Bapak Ibu akan
bertemu dengan kaidah usul fikih atau kaidah fikih, ad-darurat tubihul mahdurat. Kemadorotan itu membolehkan yang dilarang. Jadi hal-hal yang memadorotkan, ya, memadorotkan itu mengganggu keselamatan nyawa, mengganggu keselamatan jiwa. Maka yang asalnya diharamkan karena madorot menjadi mubah. Nah ini dalilnya surat apa? An-Nahl 115. Kemudian contoh yang kedua, fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha alaihima fi maftadat bih. Jika kamu khawatir bahwa keduanya itu suami istri tidak dapat menjalankan hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Nah ini kaitan dengan bab tolak, bab cerai. Jadi dalam ayat ini tidak ada dosa keduanya jika khawatir tidak memenuhi hukum-hukum Allah. Makanya dalam satu kesempatan, dalam satu kondisi yang memadorotkan, talak itu menjadi mubah. Karena asalnya haram ya. Mohon maaf, makruh. Suami mencerai istrinya asalnya makruh. Tapi karena istrinya ini menurut suami sudah melakukan nusyuz. Apapun nusyuz itu? Membantah, tidak mentaatinya, disuruh sholat, tidak mau sholat, disuruh menutup aurat, tidak mau menutup aurat, disuruh jangan terlibat riba, kekeh dina riba. Nah suami sudah tidak sanggup lagi nih. Maka dalam kondisi demikian suami khawatir akan terus menerus melanggar aturan Allah. Maka dalam konteks ini fala junaha, tidak berdosa kalau keduanya bercerai. Nah, makanya nanti hukum bercerai dalam fikih itu fleksibel, Bu. Bisa haram. Kapan bercerai itu haram? Tidak ada alasan. Bisa makruh, ya. Bisa juga mubah, bisa juga sunnah. Bahkan bisa juga wajib. Nah, ketika ini sudah memadorotkan kedua belah pihak, nah, ini sudah bisa jadi wajib. Ya. Nah itu hukum-hukum dalam seputar perceraian. Nah di sini kalimatnya fala junaha, tidak berdosa. Kemudian Al-Baqarah 235. Wala junaha alaikum fi ma'arradtum bihi min khitbatin nisa au aknantum fi anfusikum. Tidak ada dosa. Jadi kalimat tidak ada dosa teh menunjukkan mubah, boleh bagi kalian meminang wanita itu dengan cara sindiran, arradtum bihi min khitbatin nisa au aknantum, atau kamu menyembunyikan keinginan mengawini mereka fi anfusikum, dalam hatimu. Kartos Bu ayatnya. Jadi nanti kalau wanita, ini kan ayat sebelumnya wanita yang ada dalam masa iddah. Kalau sudah habis masa iddah, kemudian ada laki-laki yang datang, boleh dia menyindir dengan maksud menghitbah. Oh, mangga. Nah, jadi sekali lagi ayat ini kaitan dengan apa? Sindiran untuk menghitbah. Kumaha Ibu contoh bahasannya?
Misalnya seorang laki-laki mun ayeuna mah meureunmu nga-WA meureunnya. Atau datang dengan menyebut sindiran-sindiran. Tentu maksudnya bukan untuk mempermainkan. Kalau maksudnya ngaheureyan mah bisa jadi haram eta mah. Tapi imam maksudnya serius ya. Sudah habis masa idah kemudian dia melakukan ar-raddum, menyindir supaya ingin menghitbah, kata Allah itu tidak berdosa. Boleh ya. Yang tidak boleh apa? Mendekati zinahnya. Diajak makan, ya, diajak berduaan. Ta eta nu haram nama. Tapi kalau sekedar ada maksud, ada keseriusan ya, dengan cara menyindir, dengan cara memuji, itu menurut hukum boleh. Hanya jangan sampai tadi melampaui batas. Di antaranya datang ke rumah duaan, ta eta pun jadi haram nama eta. Ya. Kemudian nomor 3 atau bagian C, fi'il amr yang disertai keterangan menunjukkan kepada kebolehan. Jadi kita bisa menyimpulkan hukumnya boleh karena Allah memerintah, tapi perintahnya ini tidak sampai kepada wajib. Maka nanti perintah itu bisa 3 kemungkinan. Bisa wajib, bisa mandub, satu lagi bisa mubah. Seperti perintah makan. Makanlah ada yang ada di bumi. Wajib, sunnah atau mubah? Mubah. Sekedar makan tanpa disuruh pun orang pasti makan. Makanya asalnya itu mubah makan. Nah di sini contohnya ada 3 ya. Yang pertama surat Al-Maidah ayat kedua. Wa idza halaltum fastadu, kata Allah, apabila kamu telah selesai melaksanakan ibadah haji, maka silahkan berburu. Kalau sedang haji kan nggak boleh ya. Dalam haji tidak boleh berburu. Ya. Bagaimana kalau selesai ibadah haji, boleh tidak berburu? Boleh. Kebolehan ini hukumnya mubah. Jadi tidak wajib. Jangan sampai disimpulkan tos ibadah haji, mari kita berburu. Karena ada di surat Al-Maidah ayat 2. Padahal perintah berburu ini hukumnya tidak wajib. Tapi hukumnya adalah mubah. Kemudian contoh kedua, surat Al-Jumu'ah ayat 10 ya. Halaman 27. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Apabila telah dilaksanakan sholat Jumat, nah ini kaitannya dengan sholat Jumat, fantashiru fil ardi, maka bertebaranlah kamu di muka bumi. Maksudnya apa? Bekerja. Nah, jadi bekerja mencari nafkah setelah selesai ibadah Jumat, hukumnya adalah mubah. Hukum asalnya mubah. Wabtagu min fadlillahi, dan carilah karunia dari Allah. Nah, ini dalil bekerja itu ini diantaranya. Maka kalau kita melihat ayat ini, rumus dalam bekerja menurut Islam, awali dengan ibadah, akhiri dengan ibadah. Itu rumusnya. Dalilnya surat ini, Al-Jumu'ah ayat 10. Fa idza qudiyatis sholat, jika selesai sholat, berarti sholat dulu. Ibadah dulu. Fantashiru fil ardi, silakan bertebaran di bumi. Wabtagu min fadlillah, carilah karunia Allah. Di ayat setelahnya, wadhkurullaha katsiran la'allakum
tuflihun. Kata Allah, jangan lupa ingat kepada Allah sebanyak-banyaknya agar kalian beruntung. Makanya Bu, dina bab bisnis ya, bab ke pasar itu kan ada doanya. Kalau kita masuk pasar, doanya apa? Sering ke pasar kan Bu? Sok maca naon. Bismillah mah keluar rumahnya. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Itu mah mau ke pasar, mau bukan ke pasar, bacanya itu. Nah, jadi dalam Islam masuk pasar itu ada doanya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nanti dicek lagi. Jadi kalimatnya kalimat la ilaha illallah. Ketika masuk pasar. Nah, tapi itu dikaitkan dengan masuk. Termasuk singgah di satu tempat. A'udzu bikalimatillahi tammah terus min syarri ma khalaq. Nah, itu singgah di mana saja. Jadi mau di rumah orang, mau di tempat umum, ya. Kenapa? Kita khawatir ada makhluk yang mengganggu. Maka kita beristiazah. A'udzu, aku berlindung bi kalimatillahi tammah, dengan kalimat Allah yang sempurna, min syarri ma khalaq. Apa? Berlindung dari apa? Dari keburukan apa yang Allah ciptakan. Bisa jadi ke pasar teh dipacok hayam kan bisa jadi. Ya, dicopet. Nah, tadi pacok orai kan bisa. Nah, itu doa-doa yang ada kaitannya dengan bekerja, berusaha. Makanya Allah mengingatkan, perbanyak mengingat Allah katsiron, dengan sesering mungkin agar kalian beruntung. Kemudian yang terakhir, nah ini yang terakhir ya, kita mengatakan hukum itu mubah berdasarkan hukum asal. Berdasarkan hukum asal, segala sesuatu itu asalnya ibahah. Karena segala sesuatu yang ada di bumi, kata Allah, untuk kemanfaatan manusia. Makanya di antara yang menganggap rokok itu mubah karena ada di bumi, gitu. Jadi sepanjang ada di bumi nya mubah itu. Makanan-makanan yang kita makan, sayuran, buah-buahan, ada di bumi tidak? Maka hukum asalnya mubah. Berarti yang dimubahkan itu lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih banyak. Yang sedikit itu yang diharamkan. Hurrimat alaikumul maitatu. Yang pertama yang haram itu bangkai. Yang kedua wadamu, darah. Yang ketiga lahmul khinzir, daging babi. Yang keempat wa ma uhilla li ghairillahi bih, yang disembelih bukan karena Allah. Nah, jadi kalimat wa ma uhilla li ghairillahi bih ini maknanya luas ya. Jadi orang menyembelih sesuatu, menghidangkan makanan, tapi untuk bukan syariat Allah. Tidak ada kaitan dengan syariat. Makanya dina Islam sedikit nyerempet ke bab kurban ya. Karena sebentar lagi kita akan kurban. Dalam Islam menyembelih itu ada nilai ibadah. Jadi ada 3 ya. Menyembelih yang bernilai ibadah, 1 hadyu bagi yang haji. Yang kedua akikah, kelahiran keberapa? Ke-7.
Yang ketiga, udhiyah. Udhiyah ini sering disebut dengan kurban. Kurban itu caranya. Jadi kurban itu mendekatkan diri kepada Allah dengan menyembelih. Penyembelihannya disebut udhiyah. Nah ini yang disyariatkan. Nah sekarang Bapak Ibu rek syukuran. Syukuran pernikahan, syukuran kelulusan anak, mencit hayam, mencit domba. Namanya apa itu? Namanya dzabihah. Ada itu. Jadi dzabihah itu apa? Menyembelih yang tidak ada kaitan dengan ibadah. Mencit hayam, mencit domba, mencit sapi, mencit daging apapun, dina raraga dalam rangka. Nah ini harus jelas. Ieu mah dalam rangka naon? Ieu mah dina raraga syukuran kematian. Teu aya eta mah. Ya. Ieu mah dina raraga ulang tahunan. Teu aya syariat. Kalaupun mau dalam rangka mensyukuri apa yang disyukurinya itu. Bisa syukuran naik haji kan? Bisa syukuran pernikahan, bisa syukuran kelulusan. Itu perkara yang boleh. Yang tidak boleh mah ternyata apa yang dilakukan menyalahi syariat. Seperti naon? Acara kematian. Nah, itu diantaranya tahlilan. Ini mah wama uhilla li ghairillahi bih. Menyembelih bukan atas dasar syariat Allah. Nah, itulah diantara yang diharamkan. Sisanya adalah mubah. Makanya makan tempe tahu nah itu disebut tapi secara umum. Dalilnya ini surat Al-Baqarah ayat 29. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Kata Allah, dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu. Sepanjang ayat di bumi hukumnya halal. Tapi nanti haram ada dua, Bu ya. Jadi haram itu ada dua macam. Ada haram li dzatihi, ada haram li arodihi. Kalau haram li dzatihi berarti haram secara zat. Bangkai, darah, daging babi, sekalipun baca bismillah tetap haram. Termasuk homer ya. Kenapa? Karena itu haram li dzatihi. Nah yang kedua ada haram li arodihi, sifat. Jadi daging hayam teh halal, tapi caranya mencuri jadi haram. Jadi perkara yang asalnya halal, cara mendapatkannya haram, hukumnya haram. Namanya haram li arodihi. Kalau tidak salah ada di buku ini ya. Jadi dua macam haram yang tadi penjelasannya ada. Nah ini kesimpulan. Nah kan yang dicari mah kesimpulannya. Saya kesimpulannya. Berdasarkan macam-macam hukum taklifi tersebut, yang 5 itu, ya yang ini, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dituntut untuk dilakukan itu ada 2 macam. Apa saja? Wajib dan mandub. B. Perbuatan yang dituntut untuk ditinggalkan juga ada 2 macam. Apa saja? Haram dan makruh. Ada yang haram, ada yang makruh. Perbuatan yang sifatnya pilihan antara melakukan dan meninggalkan ada 1 macam, yaitu mubah. Tapi catatan yang tadi yang harus menjadi catatan penting, perkara yang mubah itu jangan sampai bernilai mubah bagi kita orang beriman.
kalau bisa perkara yang mubah ada nilai ibadah. Caranya bagaimana? Niatkan dengan ibadah. Niat kita makan, minum supaya kuat dalam ibadah. Itu di dalam hati saja ucapkan. Ya. Gerentes dina hati. Kan niat mah amalan hati. Ketika kita beristirahat, ketika kita tidur, ketika refreshing, ya, rihlah. Rihlah itu hukumnya apa? Mubah. Itu diperintah, rihlah mah jalan. Rihlah jadi nilai ibadah kalau niatnya ibadah. Tafakur alam. Kan tafakur alam teh cara kita mendekatkan diri kepada Allah. Nah, jadi itulah perkara yang mubah. Agar menjadi ibadah bernilai pahala harus ada niat ibadah. Itulah yang akan menjadikan perkara mubah bernilai ibadah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu saja barangkali sementara yang bisa dibahas. Sudah selesai ya. Jadi ada berapa hukum taklif itu? Ada 5. Ada apa saja? Ijab, nadab, tahrim, karohah, dan ibahah. Nanti selanjutnya disambung dengan hukum wad'i. Hukum wad'i ini intinya ada menjadi sebab, syarat, dan mani. Jadi tanda adanya hukum. Itu hukum wad'i. Kita memahami ada hukum di sini karena ada sebabnya, ada syarat atau ada mani. Silakan untuk selanjutnya jika ada pertanyaan silakan. Ini terkait dengan talak ya Pak Ustaz. Jadi sekarang lagi viral karena ada talak 3 sekaligus. Ya ada di kebetulan saya kan buat video itu kan masalah talak 3 sekaligus itu yang namanya banyak banget. Jadi yang benar talak 3 sekaligus itu yang berlaku berapa? Apakah 1? Nah, itu. Yang keduanya, jarak antara talak 1 dan talak 2 itu harus melalui masa iddah dulu atau bisa langsung dalam 1 hari jatuhkan talak 1, nanti malam saya talak 2, pagi-pagi talak 3 gitu. Apakah harus melalui masa iddah dulu enggak? Mungkin gitu, karena itu banyak sekali pertanyaan dari yang lihat ini YouTube ini. Oh iya. Ya, terima kasih. Cekap hiji baitan tapi bangga. Bertebaran di muka bumi di dalam sholat di muka bumi itu apakah ada yang menafsirkan bahwa sholatnya harus pindah tempat gitu? Oh. Jadi jangan hanya satu di kamar aja, jadi bukan di rumah, di ruang yang mana gitu, yang dimaksud bertebaran di muka bumi. Nah itu Mana lagi? Ya, Dua dulu kan? kitab 2-nya. Kitab 2. Ya dua dulu aja kan. Yang pertama tentang bab talak, sepertinya ini perlu pembahasan yang lebih mendalam ya. Fikih talak itu cukup panjang pembahasannya. Hanya yang sedikit saya tahu, sedikit Pak ya, tidak terlalu banyak. Talak itu memang ada talak roj'i. Nanti secara umum ada 2, ada talak sunni, ada talak bid'i. Ada talak yang sesuai sunnah, ada yang talak bid'ah. Nah, nanti ada talak tapi bid'ah. Nah, kemudian talak yang sunni ini, yang pernah saya pelajari itu ada talak roj'i, ada talak bain. Bain itu yang jelas talaknya. Kalau talak roj'i itu adalah talak yang mungkin untuk rujuk kembali. Itu namanya talak roj'i. Nah, dalam Al-Quran Allah berfirman at-talaqu marrotan. Talak itu 2 kali. Setelah 2 kali, fa imsakun bima'ruf. Kamu tahan secara ma'ruf. Au tasrihun bi ihsan.
atau kamu lepaskan secara ihsan. Nah, artinya kalau langsung talak 3 kali itu sebetulnya sebutan saja istilah itu, ya. Berlakunya tetap satu, gitu. Saya talak kamu 3 kali, kan lebih sekali. Jadi yang berlaku tetap satu. Yang perlu dicatat, ketika orang mentalak, kondisi psikologisnya, kondisi psikisnya itu tidak dalam keadaan emosional, itu marah. Maka orang yang mengatakan saya talak kamu 3 kali, tetap satu saja dihitungnya. Nah, setelah itu kemudian rujuk. Nah, kembali lagi. Masa idah dulu nggak? Gimana? Antara talak 1 dengan talak 2 nanti ada masa idah dulu atau bisa langsung? Ya, masa idah dulu. Masa idah dulu berarti Ya. 3 bulan. Betul. 3 bulan. Karena kan di Qur'annya itu wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Wanita yang ditalak masa idahnya 3 kali itu. Jadi selama masa idah boleh rujuk. Sebelum talak 3 kan? Ya, sebelum talak yang kedua dan yang ketiga. Nah, gitulah. Gitu ya. Jadi itu Pak. Mungkin nanti Ustaz Dedeng membahas bab pendidikan keluarga ya. Iya. Nah, mungkin nanti ada lebih mendalam di sana secara detailnya. Hanya istilah talak 3 itu berlakunya tetap satu, karena itu mah istilah saja. Jadi dalam 1 hari walaupun dia satu talak nanti malam talak lagi tetap 1 ya. Iya, itu syariatnya kan begitu. Ada masa idah dulu, gitu ya. Yang kedua, fantasiru fil ardi. Ayat itu berbicara agar kita bertebaran di muka bumi dalam makna bekerja mencari nafkah. Adapun dalil yang terkait dengan sholat harus banyak tempat. Jadi kalau kita sholat wajib dan sholat sunnah itu usahakan tempatnya berbeda, ngageser. Mau ngageser ke depan, mau ke belakang, mau ke kanan, ke kiri. Itu dalilnya yang pernah saya pelajari surat Al-Zalzalah. Jadi yang lebih tepatnya suratnya Al-Zalzalah. Begini ayatnya. Yauma idzin tuhaddisu akhbaroha bi anna rabbaka auhalaha. Jadi kalimat yang digarisi, pada hari kiamat bumi akan menceritakan kabar-kabarnya. Nah, jadi ayat itu berarti mengingatkan sebisa mungkin bumi yang kita tempati ini memberitakan kebaikan yang kita lakukan. Termasuk salah satunya adalah dalam hal sholat. Itu hadis, itu ayat Quran. Yang kedua, memang pernah saya baca hadis, ada anjuran seperti itu. Hendaknya menggeser tempat sholat ketika sholat sunnah. Jadi fantasiru fil ardi itu wajhud dilalahnya, petunjuk maknanya maksudnya adalah bekerja dimanapun di bumi Allah. Jadi tidak ada kaitan dengan apa? Bergeser sholat. Kalau bergeser sholat itu yang lebih tepatnya yauma idzin tuhaddisu akhbaroha. Pada hari kiamat nanti bumi yang kita tempati akan menceritakan. Nah, jadi kursi-kursi yang kita duduki, ya, bahkan pakaian yang kita gunakan, kendaraan yang kita gunakan, itu akan menceritakan kebaikan yang kita lakukan. Nah, maka didorong mensolat jangan di satu tempat, nah, geser sedikit-sedikit. Itu barangkali untuk jawaban dari 2 pertanyaan. Masih ada, Pak Ulum? Ini berkaitan dengan karohah tadi.
Caranya adalah menahan dan menuntut. Kalau menahannya tadi bicara menuntut ini, apa kita memang sebaiknya tidak menuntut atau karena menuntut jadi karohah. Kalau kita kan kita biasanya menuntut. Oh ya. Jadi maksudnya menuntut yang gimana nih? Yang jadi hukumnya karohah atau makruh? Oh ya betul. Jadi dalam hadisnya waman an wahatin. Jadi man'an itu menahan-nahan hak orang lain yang seharusnya kita berikan. Nah, kalau menuntut berarti kita meminta sesuatu yang bukan menjadi hak kita. Ini dikuatkan oleh hadis ya. Kata Nabi begini. Orang yang meminta-minta padahal dia mampu, maka dia mencakar wajahnya pada hari kiamat. Nah, makanya kalau itu hak kita boleh dituntut, boleh diminta. Nah, yang dimakruhkan itu kita menuntut sesuatu yang bukan menjadi hak kita. Nah, ini bisa jadi haram sebetulnya. Ya. Jadi harusnya menuntut yang bukan hak gitu. Ya, betul. Menuntut yang bukan hak. Kalau kita menuntut harta waris, makruh atau mubah? Sunnah bahkan itu ya. Kemarin ada ibu-ibu yang katanya tidak mau tahu dalam urusan waris. Nah, ini salah. Saya mah pokoknya tidak mau tahu. Saya jawab begini, ibu harus tahu harta waris itu dari Allah. Yang mengatur cara pembagiannya adalah Allah. Paling minimal kalau ibu tidak mau menerima harta waris, minimal ibu tahu bagiannya dulu. Tahu ini bagian saya segini. Kalau sudah tahu bagian, lalu mau diberikan lagi ke orang lain, boleh nggak? Boleh. Jadi terima dulu saja, ya, terima dulu. Nah itu contoh dalam hak. Ya. Barangkali cukup, tidak ada lagi. Kalau diaplikasikan dengan orang yang berhutang, bukan haknya kita untuk Menuntut, menagih. Nah itu mah tidak makruh. Nah jadi itu kan hak tadi. Sepanjang ada hak kita di orang lain, kita menuntut, kita meminta, itu bisa jadi sunnah. Mengingatkan. Bahkan kalau mengingatkan hutang mah bernilai ibadah itu sunnah. Ya. Nanti kalau diingatkan kemudian tetap tidak membayar, bagaimana? Kita sudah dapat pahala dari mengingatkannya itu. Sudah ada nilai kebaikan kan dengan mengingatkan. Jadi itu tidak termasuk yang makruh. Itu barangkali cakap. Pintar. Kalau tidak ada kita bab kurban ya masih ada. Oh, haji. karena ada kendaraan, ya kan contohnya berlari antara Solo dengan Malang. Nah sekarang orang yang sehat pakai kendaraan itu. Oh iya. Jadi nah fikihnya ya. Ini fikih. Kan itu namanya sa'i. Nah, sa'i itu apa? Berlari-lari kecil. Berarti bagi yang mampu usahakan sunnahnya itu berlari. Gimana? Oh ya, kehilangan nilai kebaikan. Jadi pertahankan yang sunnahnya dulu. Ya. Karena di sana ada nilai kebaikannya itu dalam melaksanakan syariatnya itu. Kecuali, nah nanti memang ada yang namanya uzur syar'i, ada halangan, ada uzur ya fisik dan sebagainya, itu ada rukhsah.
Nah, itu ada rumus. Sementara itu dulu barangkali, kalau tidak ada kita cukupkan pembahasan pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang dipelajari oleh kita menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan bisa mewujudkan amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.